Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Crypto Vicky Tech. Pada kesempatan kali ini saya akan men-share suatu trik untuk memasangkan SDK implementasi dari Star app atau star.io menggunakan smartphone Android dan dari aplikasi Sketchware ya. Yaitu jika kalian baru mengenal star.io ini saya jelaskan, jadi layanan iklan untuk si publisher aplikasi itu menyediakan iklan untuk aplikasi itu. Jadi untuk para developer bisa mendapatkan penghasilannya dari sini. Nah, jika di layanan Google kita bisa menggunakan AdMob ya. Kalau di Google itu namanya AdMob, tapi kalau di sini di luar Google namanya star.io. Masih banyak sih, Facebook juga nyediain. Dan kali ini saya bakal ngasih tutor cara memasangkannya lewat Sketchware, full tutorial dari Android. Oke guys, dilanjut aja. Sebelum lanjut ke langkah berikutnya, kalian harus daftar terlebih dahulu ya untuk star.io nya. Nah, di sini gue udah daftar. Firebase database-nya. Ini buat contoh aja guys. My app add new app ya. Oke, biar enak kita jadiin bahasa Indonesia nanti. Ini insert your app URL ini, jadi kalian bisa, kalau misalnya kalian udah aplikasi kalian itu udah berada di Play Store, kalian bisa masukin di sini, dan di store lainnya ya selain Play Store juga bisa di sini, tapi gue pengen nyantumin alamat blog gue aja di sini. Itu https insert your app name. Jadi aplikasinya itu namanya apa, kita pengen buat di sini tes ADS ya, Android. Habis itu kita ini kita checklist no aja. Habis itu add app. Nah, jika sudah, kalian harus menyalin app ID-nya ya guys ya, jangan lupa disalin dulu. Habis itu back to my apps. Nah, setelah kalian mendapatkan app ID kalian harus menyimpannya di suatu notepad ya, terserah notepad apa aja. Nah, gue di sini gue simpan judulnya tes ADS app ID. Soalnya ini berfungsi ya, kan harus ikutinnya step by step. App ID dan account ID-nya kalian juga harus save ini guys. Account ID-nya kita save juga di sini. Account ID kita save. Nah, kalau udah, kalian pergi ke aplikasi Sketchware-nya guys. Nah, di
aplikasi Sketchware, kita akan membuat kode implementasi SDK dari starapp.io. Sini gua menggunakan Sketchware yang Pro ya guys ya. Perlu diingat guys, kita tambahkan dulu, tambahkan tes ads, ininya kita buat package name-nya di tes aja, situ create. Nah, jika sudah memasuki halaman seperti ini, kalian wajib klik di pojok 3 titik ini ya, di atas sebelah kanan. Habis itu kalian cari di bagian library app compact. Habis itu kalian enablekan. Habis itu kita kembali, kita nggak pakai Firebase, AdMob dan layanan Google Map ya, itu dulu yang kalian aktifkan. Habis itu kita masuk di bagian local library. Nah, di bagian local library ini nanti ya, dari Starapp SDK ini gue taruh linknya di deskripsi ya. Nanti kalian tinggal masukin di local labs titik Sketchware pada ini, pada HP kalian. Itu kita centang di sini, dan ini harus kalian download ya ntar ya, Starapp SDK-nya ini. Itu kita back. Nah, jika sudah di back, dan di sini gue bakal buat iklan banner dulu ya guys ya. Jadi iklan banner itu iklan yang panjang kecil, dan itu buat tool impress-nya. Dan di sini kita bakal pakai set time for reload ya. Kita kasih dulu linear V-nya. Habis itu kita setting di bagian width-nya itu match parent ya. Setelah kita setting kayak begini, kita ke padding, dan 8 ini kita jadiin 0 ya guys. Setelah dijadi 0, kita masuk ke menu event, ke event ya, tinggal digeser ataupun klik event di atas. Nah, untuk di atas ini kita klik tambah. Habis itu kita klik bagian import dan kita add. Nah, di bagian on activity create itu kita kasih nanti ada iklan interstisialnya yang banner gede itu ya guys ya. Jadi pas aplikasi ini berjalan, muncullah iklan interstisial itu. Nah, di sini kita bakalan ke import aja dulu. Kita masukin source code-nya ya. Import. Kita klik di sini. Nah, kalian pilih yang import ini guys. Nah, ini nih. Kalian pilih 3 dulu ya. Kalian siapin 3. Habis itu kalian keluar lagi. Dan di sini kode-kode di sini nanti bakal gua masukin di website gua. Kalian bisa lihat dan tinggal kopas aja nantinya. Dan ini untuk di com.starapp.sdk@base@lister ini kalian copy. Tapi jangan sampai ke bawah nih importnya nih. Nah, untuk tanda bintang di bagian belakang @lister ini harus kalian bawa ya, jangan sampai nggak dibawa. Habis itu salin, kalian kembali lagi ke Sketchware-nya. Kalian masuk dan klik di bagian yang kosong ini. Kalian
tempel. Habis itu save. Habis itu kita cari lagi yang ini, yang ketiga ini harus di bawah bintangnya, jangan lupa. Nah, kita masukin lagi di sini. Kita masukin lagi di sini. Aduh. Dan ini harus urut ya guys ya. Oke, jika sudah, kalian kembali lagi. Ya, kalian kembali lagi. Lalu kalian klik pada kolom, kita ke view dulu biar nggak bingung. Kalian klik titik 3 di atas ini, jebret. Kalian masuk ke Android Manifest, modify Android Manifest filing ya. Nah di sini. Habis itu kalian add komponen ASD. Di sini kalian harus klik lagi. Nah, dan kodenya nanti gue bakal tautin di website gue. Nanti kalian tinggal copy paste aja ya. Nah, jadi kalian tinggal kopas aja. Nah di manifest ini, manifestnya sampai ke bawah ya, di metadatanya aja. Nah, jadi kita bermain Star App ini alternatifnya AdMob ya guys ya. Soalnya AdMob itu aduh aturannya keras banget. Itu kita copy di sini ya. Dan ingat, kalau udah di copy kayak gini harus ada yang kalian rubah. Pada bagian metadata Android name di com.starapp.sdk ini, aplikasi ID-nya kalian masukin di aplikasi ID kalian yang udah kalian save tadi guys. Yang udah kalian save tadi kan ini nih, ya kan, aplikasi ID-nya kan ini. Nah ini kalian save, kalian salin. Habis itu kalian masukin di application ID ini. Kita hapus dulu. Itu kita tempel, dan pada bagian Android value-nya ini kita pastein, kita save dulu nih ya, ntar hilang. Nah, kita keluarin lagi. Habis itu kita kembali lagi ke Android manifestnya lagi. Nah di Android value ini kita pastein ID yang di bawahnya, yang ini. Pastekan. Nah jika sudah, berarti bagian ini selesai. Kita kembali. Kita fokus untuk penerapan time for reload-nya ya. Time for reload pada banner. Nah pada bagian ini, kalau udah ditambahin linear V, kalian masuk di komponen, kalian tambah. Habis itu kalian klik timer, masukin namanya timer aja. Nah jika sudah, kalian kembali lagi ke view, kalian masuk ke event. Lalu kalian masuk di pada bagian on create untuk mengatur interstisial yang bakal tayang. Jadi aplikasi ini jika terbuka akan menunjukkan interstisialnya guys. Oke sebentar.
Nah, jadi pada bagian interstisialnya itu kalian nanti tinggal copy paste aja ya. Udah ada di website gua, di blog gua, nanti gua cantumin. Nah, di interstisial ini kita masukin di copy paste ini di add source link-nya. Kita salin semua sampai sini. Nah, pastikan tidak ada yang terbawa selain dari final, start app, dan tanda titik koma di bawahnya. Salin. Habis itu kita masuk di bagian on create activity, kita cari ini ya, kita klik ini ya. Habis itu operator, habis itu kita scroll ke bawah sampai menemukan add source directly. Kita klik di sini di bagian kosongnya, kita klik kode editor, kita masukkan dan tempel. Oke, habis itu save ya. Kita kembali. Nah, pada bagian views, kita kembali ke bagian views. Kita akan membuat banner yang sudah diotomatiskan dengan set time for reloadnya. Jadi kalian masuk di bagian, kita pilih di widgets ya. Di widgetnya ini kita edit text, kita kesini, habis itu kita kasih buttonnya. Sorry. Kita kasih linear H dulu, linear H. Habis itu kita masukin edit text. Habis itu kita masukin buttonnya di samping sini. Dan pada bagian edit text kalian klik dulu edit textnya. Habis itu kita setting di weight-nya itu di 1 ya. Jadi biar dia agak panjang. Kita masuk pada setting edit text 1 ini. Kita kasih time for reload. Kita setting all-nya. Kita cari pada edit text hint. Kita masukkan di sini time for reload. Oke, guys. Kita masukkan di input type-nya itu number. Oke. Jika sudah, kalian masuk ke email option, kalian pilih done. Oke, kalian back lagi. Di situ setelah back, kalian masukkan linear H-nya, beberapa linear H di sini untuk bannernya. 1, 2, 3, 4. Kita pakai 4 iklan banner aja ya guys ya. Kita pakai 4 iklan banner, lalu kalian setting pada bagian buttonnya ini. Nah, ketika bagian button ini kalian sentuh, nanti itu bakal memunculkan iklan-iklan banner yang sudah kalian setting di time for reload. Jadi kalian klik pada bagian button. Nah ya, habis itu kalian masuk ke teks, kalian pilih start ya. Jika sudah, kalian masuk ke event. Nah, ini kan ada recent event ya. Nah, kalian masuk ke event ini. Habis itu on click. Nah, di sini kalian setting waktu pas when button yang pertama, gimana kalau masa gini. Kalau misalkan button yang pertama ini kita klik, nah itu bakal menjadikan time for reload untuk si iklan banner.
Ya, jadi pada bagian time for reload kita masukkan komponen time after ms for every second ya. Time after ms, ingat itu pada bagian komponen. Kita cari time, nah ini ya, kita cari di sini, kita tentukan di sini, kita paskan. Habis itu kita klik pada timernya, cari di timer. Oke, pada bagian after kita klik yang kosong ini, kita tuliskan kosong. ms for every second kita masukkan di operator, kita cari, klik lagi operator. Habis itu kita cari di to number dan join n. To number, kita cari to number, mana to number? To number. Kita cari to number ya. Habis itu kita cari lagi join n. Mana join n? Nah, join n di sini ya. Kita masukin di sini join n nya. Habis itu kita cari di views, pada bagian views. Jadi ketika apa yang kita tulis di second berapa yang kita tulis itu bakal jadi, maka kita setting di set time for reload, kita jadiin down kan, number signet. Itu cuman angka doang yang berlaku. Jadi kita cari text view, edit text. Kita cari text view, edit text. Text view, get text. Nah, di sini kita cari text view, get text, kita masukin bread. Kita masukin ke join n. Masukin lagi ke sini. Nah ya, kita ingat ya susunan gini. Di situ kita masukin di ms nya. Oke, sudah ya. Kita klik text view nya, kita setting di edit text time for reload ya. Tadi kan kita udah kasih nama tuh ID-nya, time for reload di edit text-nya. Nah, di sini jangan di button satunya ya. Oke. Text view, edit text. Habis itu kita masukin n, kita jadiin per second-nya itu 2, 3 ya, ingat ya. 30 di belakang. Oke, lanjut ke bannernya. Kita cari untuk mengisi banner ketika di reload ya guys ya. Kita cari pada bagian start app. Cari pada bagian start app. Nah, itu fungsinya start app yang nanti bakal kalian download di sini guys. Yang start app yang bakal kalian download di local library ini ya. Nah, di sini nanti ntar ada bloknya di sini. Dan itu untuk mengisi blok-blok di sini nanti. Kita cari start app. Cari, sabar ya guys ya. Gue pelan-pelan di sini udah sini. Biar yang pemula juga paham. Dan nah, ini start app kita klik di sini. Nah, kita cari pada start app ID set return add. Start app ID. Nah, di sini ya. Habis itu start app ID return add. Habis itu kita cari lagi di create banner add. Create banner add with name. Nah. Oke. Udah. Jika sudah seperti ini, kalian balik lagi kepada menu view.
kalian harus setting di bagian sini. Kalian klik nih ya, yang banner-banner ini nih, kecil-kecil nih, kalian kasih ID-nya, klik basic, kalian kasih ID-nya di sini. ID, kasih nama banner 1, banner 1, kalian kasih lagi banner 2, kasih lagi banner 3, kalian kasih lagi banner 4. Jika sudah, kalian masuk lagi di start ini ya, klik tombol startnya. Habis itu kalian masuk lagi ke event, masuk ke on click. Nah, kalau kalian udah ngatur tadi itu ID kelasnya dari ID bannernya dari linear view-nya itu sudah kalian atur, kalian tinggal masukkan di sini start app ID. Jadi app ID yang kalian save itu sangat penting ya. Tapi sebelum kalian masukin itu ya, kita setting dulu di sini biar enak. Kita cari di operator, kita masukin ke true, kita setting di sini true. Habis itu karena kita pakai di class-nya di main activity, kita cari main activity. Kalau kalian pakainya di beberapa slide itu kalian bisa kalian tentuin sendiri ya slide-nya, soalnya nggak bisa jalan. Di main activity, di sininya di banner 1. Nah, kita setting dulu di sini. Kan tadi kan bannernya ada 4. Jadi kita harus copy sampai 4 dulu ini ya. Kita copy 1 2 3. Nah, udah ya. Ntar kita setting lagi di sini. Kita masukin di sini. Nah, karena ini kan udah banner 1 nih. Ya kan? Dan yang untuk ke bawahnya ini kan harus ganti nih, ini kayak banner 2 ya kan, ini banner 3 ya kan, ini banner 4. Oke, paham? Nah, pada bagian create banner with name, kalian tinggal tulis di sini banner ADS 1, di bawahnya lagi create banner with name, habis itu banner ADS 2, terus lagi di bawahnya banner ADS 3, klik lagi di bawahnya banner ADS 4. Oke, sudah paham? Dan start app ID kalian tinggal cari pada notepad yang udah kalian save tadi guys. Makanya gua suruh kalian save itu soalnya buat isi pada bagian-bagian tertentu seperti ini. Kita isikan, kita klik, tempel, lagi, tempel lagi. Oke, jika sudah, kita cek satu persatu. Kita cek on create-nya udah ya. Kita cek di oke, ada satu lagi pada bagian permission, kalian klik ya ini ya. Nah, di sini pada bagian permission itu kalian ketikkan network ya, networknya ini Android, ini checklist, access state, network privilege, internet.
ya. Jika sudah, kita masuk ke internet ya. Kita setting di Android permission internet. Kita masuk lagi di bagian WiFi aksesnya. WiFi access, klik ya di sini. Oke, sudah, kita kembali. Udah semua kayaknya nih. Kita tinggal save dulu, habis itu kita run. Kita tunggu beberapa saat ya dalam penginstalan. Kita buktikan apakah berhasil atau tidak ya, untuk menjalankan suatu iklan pada Star app. Install. Untuk local lipsnya nanti gua taruh di link deskripsi ya, kalian tinggal download aja, itu semua ada di blog gua ya. Kalian tinggal masuk aja di link itu dan kalian tinggal copy paste dan download di situ. Nah, jika sudah, kalian setting di time for reloadnya ya. Udah bagian time for reload, kita ketikkan di 30. Ya oke, berjalan ya untuk iklan bannernya. Kalian bisa lihat sendiri di sini ada buku warung catat.